Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Rizqullah, NIM F1D017062. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar PKL saya yang berjudul Sistem Informasi Pelayanan dan Pelaporan Siswa atau SIPS. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak IGD Pasek Sutawijaya selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan juga bimbingan saya dari awal hingga sekarang. Selanjutnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Novian Maudidi selaku pembina saya yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan PKL hingga PKL-nya telah selesai. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya. Selanjutnya, latar belakang. Pada setiap instansi pendidikan selalu dituntut untuk memiliki pelayanan yang berkualitas untuk menyelenggarakan fungsi pendidikan yang berkewajiban menciptakan suasana sekolah yang kondusif. Pada SMA Negeri 5 Mataram, pembahasan tentang sarana dan prasarana maupun evaluasi dari pengajar sendiri biasanya dilaksanakan setiap akhir tahun. Pentingnya peningkatan kualitas baik dari segi sarana dan prasarana maupun dari pengajarnya ini mengharuskan adanya sistem yang mampu membantu sekolah dalam memberikan masukan tentang apa saja masih menjadi kekurangan sekolah. Maka dari itu dibutuhkan masukan dari para siswa supaya sekolah mengetahui itu semua. Maksudnya rumusan masalah, berdasarkan latar belakang tadi, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu merancang dan membangun sistem informasi pelayanan dan pelaporan berbasis web. Tujuannya, pembuatan sistem informasi pelayanan dan pelaporan siswa yang nantinya digunakan sebagai bahan pertimbangan sekolah dalam peningkatan fasilitas sekolah. Adapun batasan masalahnya memiliki beberapa poin, di antaranya poin pertama, sistem yang dibangun tidak memberikan hasil rekap dari hasil pelaporan yang diberikan. Poin kedua, sistem yang dibangun hanya dapat diakses oleh pemilik akun atau pihak yang memiliki akun. Poin ketiga, sistem yang dibangun baru berupa pelaporan saja. Dan poin keempat, sistem yang dibangun hanya dibuat untuk SMA Negeri 5 Mataram. Kemudian landasan teori. Pertama ada sistem informasi. Sistem yang merupakan sekumpulan dari berbagai macam komponen-komponen atau elemen-elemen yang saling berkaitan satu dengan lainnya, yang beroperasi secara bersama-sama untuk mencapai satu tujuan. Yang kedua ada IRD, Entity Relationship Diagram, merupakan data model yang dasar pada persepsi terhadap dunia nyata yang tersusun atas kumpulan objek-objek dasar yang disebut entitas dan hubungan antar objek. Yang ketiga ada use case diagram. Use case diagram merupakan diagram menggambarkan kelakuan atau behavior sistem informasi yang dibuat. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram berfungsi untuk menggambarkan aliran kerja atau aliran aktivitas dari suatu sistem. Kemudian ada sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam maupun sekitar sistem kerja skenario atau langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari suatu event untuk menghasilkan output tertentu. Kemudian ada Laravel. Laravel adalah sebuah framework web berbasis PHP yang open source dan tidak berbayar, diciptakan oleh Taylor Otwell dan diperuntukkan untuk pengembangan aplikasi web yang menggunakan pola MVC. Terakhir ada MySQL, merupakan sebuah open source Relational Database Management System atau RBDMS, di mana server ini memberikan layanan berbasis data SQL, Structured Query Language yang sangat cepat, multi-threaded, multi-pengguna, dan kuat. Selanjutnya pembahasan, di mana pembahasan sendiri memiliki 4 poin, yaitu 1. Metode perancangan sistem, 2. Desain sistem, 3. Demo, dan 4. Hasil pengujian. Untuk metode perancangan sendiri menggunakan metode waterfall, di mana memiliki beberapa tahap, di mana pertama analisa. Analisa sendiri untuk mendapatkan informasi kita menanyakan langsung kepada Bapak Pembina tentang apa yang masih menjadi permasalahan di sekolah. Nah, permasalahan sekolah tersebut adalah peningkatan kualitas, di mana mereka membutuhkan masukan dari siswa. Nah, dari situ kita menjadi dasar utama untuk membangun sistem. Selanjutnya desain. Desain sini terdiri dari beberapa seperti pembuatan use case, pembuatan IRD, dan lain-lain. Selanjutnya ada coding. Nah, untuk coding ini merupakan implementasi. Nah, di sini implementasinya saya menggunakan framework Laravel untuk pembuatan sistemnya. Selanjutnya ada testing, di mana setelah sistem selesai dibuat, maka dilakukan testing untuk dilihat apa saja yang berfungsi dengan baik dan apa saja masih error lah bahasanya. Jadi
Di situ bisa kita uji coba dulu, selanjutnya maintenance jika terdapat beberapa error, nanti bisa kita perbaiki apa saja yang errornya untuk membuat sistem jadi utuh sepenuhnya. Selanjutnya ada desain sistem, yaitu use case diagram. Terdapat beberapa aktor, yaitu siswa, kepala sekolah, guru tata usaha, dan juga admin. Untuk siswa sendiri, sebelum menggunakan sistem, mereka harus mendaftar dahulu, seperti misalkan email, password, dan lain-lain. Selanjutnya, setelah itu dia bisa login dan membuat laporan. Setelah membuat laporan juga dia bisa melihat status laporannya apakah sudah ditanggapi atau belum. Misalnya dia bisa melihat profil, selanjutnya bisa mengubah profil dan juga mengubah kata sandi. Untuk aktor kepala sekolah, guru, dan tata usaha ini hampir sama seperti siswa, cuma bedanya dia tidak ada mendaftar dan juga ada tambahan satu, yaitu memberi tanggapan pada laporan. Selanjutnya untuk admin itu bisa melihat semua laporan yang dikirim oleh siswa. Selanjutnya dia bisa menyetujui. Menyetujui di sini maksudnya semua laporan siswa laporkan itu tidak langsung masuk kepada user kepala sekolah, guru, dan tata usaha, melainkan harus disetujui dulu baru bisa masuk. Selanjutnya bisa membuat akun, selanjutnya bisa mengubah kata sandi akun dan juga menghapus akun. Selanjutnya ada IRD. IRD sini memiliki 3 entitas, yaitu user, pelaporan, dan disposisi, di mana untuk user dan pelaporan memiliki relasi 1M, one to many, dan juga pelaporan memiliki relasi one to many terhadap disposisi. Selanjutnya demo. Untuk melakukan demo ini pertama-tama kita nyalakan dulu dari database-nya, yaitu SAMPP. Setelah itu kita buka project-nya lalu jalankan. Nah, pada halaman awal ini akan muncul beberapa tombol seperti tombol login, akan langsung diarahkan ke halaman masuk jika sudah mempunyai akun. Jika belum mempunyai akun, maka bisa menekan tombol daftar yang nanti akan dialihkan ke halaman register. Lalu di bawah sini terdapat moto dari SMA 5 Negeri Mataram, yaitu bisa dibaca. Setelah itu jika mempunyai akun, kita bisa langsung login menggunakan akun yang sudah kita buat tadi. Setelah login, maka tampilan awal dari user, yaitu siswa, akan seperti ini. Langsung terdapat form untuk melakukan pelaporan, ada ke halaman status dan juga ke halaman profil. Nah, di sini misalnya kita akan melakukan pelaporan kepada guru lah gitu. Misalnya seperti ini laporannya. Ya, contohnya laporan seperti ini. Selanjutnya kita pilih kepada siapa yang akan ditujukan laporannya. Misalnya kepada guru, lalu di sini muncul guru-guru yang sudah terdaftar di sistem. Nah, pada demo ini contoh baru ada 2 guru saja, misalnya guru matematika dan juga guru bahasa Jerman. Nah, kita pilih guru matematika, langsung kita pilih laporkan. Setelah itu akan muncul notifikasi bahwa laporan berhasil dikirim. Selanjutnya untuk melihat laporan kita bisa menekan tombol status yang ini. Nah, maka akan muncul laporan kita, ditujukan, dan juga detailnya. Kita tekan tombol detail, maka akan muncul detail laporan kita. Nah, pada balasan dari yang terkait ini, jika masih tertulis sebelum ditanggapi, jadi berarti laporan ini belum disetujui atau sama admin, atau emang belum ditanggapi oleh dari guru itu sendiri. Selanjutnya kita juga bisa melihat tombol profil di sini.
ya memunculkan nama kita sebagai akun kita, profil kita, dan juga bisa kita mengubah profil. Misalnya kita ubah, tekan ubah, maka profil kita akan berubah. Begitu juga dengan kata sandi, tinggal diisi saja. Setelah kita melakukan pelaporan, kita bisa langsung logout. Agar laporan tersebut bisa masuk kepada guru yang dituju, maka harus disetujui oleh admin. Maka kita harus masuk dulu dalam user admin. Nah, pada dashboard admin ini menunjukkan informasi dasar seperti berapa guru yang telah terdaftar ke sistem, berapa siswa yang telah mendaftar ke sistem, berapa tata usaha, dan juga berapa laporan yang telah masuk. Selanjutnya, di sidebar jika kita menekan tombol laporan, maka akan terlihat laporan yang masuk dari siswa seperti ini. Nah, untuk mengkonfirmasi laporan tersebut, bisa ditekan detail, lalu akan muncul halaman seperti ini. Lalu terdapat dua pilihan, yaitu antara tolak dan disposisi. Jika kita melakukan tolak, maka akan muncul pop-up seperti ini, karena untuk memberikan alasan kenapa laporan ini ditolak. Selanjutnya, jika kita menerima laporan ini, maka tinggal ditekan saja tombol disposisi, maka akan muncul nanti notifikasi bahwa disposisi berhasil dilakukan. Selanjutnya, di sidebar ada disposisi dengan tujuan untuk melihat laporan apa saja sih yang telah didisposisi atau disetujui. Selanjutnya, bisa di sidebar ada akun di mana terdapat akun-akun dari berbagai user seperti kepala sekolah, guru, tata usaha, dan juga siswa. Selain itu, juga di akun ini kita bisa membuat akun dengan cara menekan tombol ini, buat akun baru. Lalu tinggal diisi saja sesuai dengan kebutuhan. Setelah laporan disetujui, maka guru tersebut akan menerima pesan dari siswa. Nah, untuk melihat laporan tersebut bisa login seperti biasa. Lalu akan masuk seperti ini. Nah, untuk memberikan tanggapan bisa menekan tombol detail, lalu berikan tanggapan seperti ini contohnya. Nah, setelah kita berikan tanggapan, silakan ditekan tombol tanggapi, maka akan muncul notifikasi berhasil ditanggapi. Lalu pada sub ini kita bisa melihat laporan yang telah kita tanggapi, dan juga laporan masuk sudah tidak ada lagi. Sama seperti user, juga kita bisa melihat profil dari guru matematika, guru, ubah profil, dan juga ubah kata sandi. Setelah itu kita bisa logout, dan begitu selesai. Setelah demo, maka dilakukan hasil pengujian. Setelah dilakukan pengimplementasian sistem, selanjutnya dilakukan pengujian sistem. Pengujian sistem ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dilakukan dengan membagikan kuesioner pada guru atau pegawai di SMA Negeri 5 Mataram untuk melakukan percobaan dan pengujian sistem. Lalu setelah itu diberikan kuesioner dengan pertanyaan sebagai berikut. Apakah sistem yang dibuat mudah digunakan? Apakah sistem yang dibuat sudah bisa membantu mempermudah sekolah dalam peningkatan kualitasnya? Apakah sistem yang dibuat sudah baik dalam segi fungsionalitasnya? Apakah sistem yang dibuat sudah memenuhi kebutuhan instansi? Apakah sistem yang dibuat sudah membantu siswa dalam penyampaian keluhannya ke sekolah? Lalu untuk jawabannya ada sangat setuju, setuju cukup, tidak setuju, dan sangat setuju. Berikut ini hasilnya ditampilkan dalam bagan. Hasil rekapitulasi pengujian dari kuesioner yang diberikan mendapat hasil untuk pertanyaan 1, sangat setuju diberikan 6 orang, setuju 2 orang, dan cukup 1 orang. Lalu pertanyaan 2, sangat cukup 1 orang, setuju 4 orang, dan cukup 4 orang. Lalu pertanyaan 3, sangat setuju 2 orang, setuju 5 orang, dan cukup 2 orang. Lalu pertanyaan 4, sangat setuju 3 orang, setuju 4 orang, dan cukup 2 orang. Lalu pertanyaan 5, sangat setuju
3 orang, setuju 5 orang, dan cukup 1 orang. Sehingga berdasarkan hasil kuesioner di atas, dan juga konsultasi dengan Kepala Lab TIK SMA Negeri 5 Mataram, bisa disimpulkan bahwa sistem ini disetujui. Kesimpulannya, sistem informasi pelayanan pelaporan siswa telah berjalan sebagaimana mestinya dan dapat membantu SMA Negeri 5 Mataram dalam menyelesaikan masalah peningkatan fasilitas sekolah yang membutuhkan masukan dari siswa agar sekolah dapat memberikan fasilitas yang terbaik dan tepat sasaran. Rancangan sistem informasi pelayanan dan pelaporan dibuat berdasarkan hasil analisis dari kebutuhan sekolah mengenai peningkatan kualitas sekolah. Itu saja mungkin seminar dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.